Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku dan guru, channelnya edukasi dan informasi seputar kegiatan guru. Pada video kali ini, saya akan menginfokan tentang adanya kabar akan dibukanya pendaftaran CPNS dan P3K. Nah, bagi kalian yang saat ini sedang menjadi tenaga honor atau guru tenaga honor, maka kalian harus bersiap-siap. Nah, terkait dengan berita tersebut, BKN menjelaskan melalui Kepala BKN, yaitu Bapak Bima Haryawibisana. Dia mengatakan bahwa kepastian pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K pada tahun 2022 itu belum ada kepastiannya. Namun, dia juga mengatakan bahwa saat ini hanya fokus untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, karena semua ini menyangkut tenaga honor yang ada di daerah dan itu harus segera diselesaikan sebelum tanggal 23 November 2023, kata Bima pada tanggal 15 Agustus hari Senin 2022 yang dikutip dari berita soloraya.com. Jadi teman-teman, berdasarkan pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala BKN tersebut, maka secara logika kita bisa memastikan bahwa seleksi CPNS pada tahun ini memang tidak ada, baik untuk guru maupun non-guru. Bahkan Bapak Bima juga mengatakan bahwa formasi P3K pada tahun 2022 ini pun belum fix dalam hal pembagian formasinya dan juga belum dibagikan ke semua daerah. Jadi yang kemarin beredar tentang penempatan itu belum bisa dipercaya ya teman-teman ya. Kemudian Bima juga mengatakan bahwa Kemenpan RB dan Kemendagri bersama dengan BKN saat ini masih melakukan pendataan. Begitu juga dengan jadwal pengangkatan guru dan tenaga honor yang berkaitan dengan P3K belum bisa dipastikan kapan pelaksanaannya. Menurut Bima lagi bahwa pendataan guru dan tenaga honorer yang
sudah masuk atau sudah didata itu pun masih akan terus diverifikasi, karena untuk mengetahui jumlah pastinya berapa tenaga honor yang berada di daerah-daerah. Coba kita dengar ya kutipan dari kalimat Bapak Kepala BKN, yaitu Pak Bima, mengatakan bahwa itu masih kita lihat dulu datanya, termasuk akan diverifikasi kembali, sehingga nanti akan ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor atau non-ASN yang ada daerah tersebut. Nah teman-teman, dengan mengutip dari pernyataan Bapak Kepala BKN tersebut, kita mestinya bisa mencerna bahwa pendataan yang saat ini dilakukan oleh pemerintah untuk tenaga honor atau tenaga non-ASN yang bekerja baik di pemerintah pusat maupun di daerah itu harus betul-betul valid, sehingga bisa diketahui data yang sesungguhnya, apakah itu ada tenaga honor yang memang namanya doang tetapi tidak ada orangnya, apakah seperti itu. Nah itu tidak dikehendaki oleh BKN, karena untuk mengangkat seorang tenaga kerja atau anggaplah P3K itu berdasarkan data yang betul-betul valid atau akurat, baik pegawai yang bekerja di pemerintah pusat maupun yang berada di pemerintah daerah. Nah, apakah Anda sudah terdata? Apakah data Anda sudah valid? Maksudnya tidak hanya sekedar nama loh, tapi juga NIK. Kemudian mungkin nanti kalau non-ASN guru itu ada NU petikanya, dan mungkin ada data-data lain yang memang harus diverifikasi kembali sesuai dengan data kebutuhan pegawai kependidikan apabila memang itu adalah guru dalam data Dapodik. Nah, Kepala BKN Pak Bima juga mengatakan bahwa terkait pelaksanaan rekrutmen ASN pada P3K tahun 2022 tersebut, Bima menjelaskan bahwa tidak hanya untuk guru, tetapi juga untuk tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, dan penyuluh. Nah, bahkan masih mungkin akan adanya perekrutmen di luar dari nakes dan guru. Ya, jadi kita lihat aja nanti ya berita selanjutnya. Apakah memang ada nanti penerimaan atau rekrutmen ASN atau penerimaan seleksi P3K di luar dari guru dan tenaga kesehatan. Nah, teman-teman, berita tentang penerimaan
CPNS dan P3K ini sangat hangat dibicarakan di masyarakat. Jadi ada kabar sedikit saja kita langsung ingin tahu. Terutama ketika saat ini juga beredar kabar adanya rencana dari pemerintah untuk penghapusan tenaga honor di lingkungan pemerintah pada tahun 2023 mendatang. Sehingga kabar tentang seleksi penerimaan CPNS atau P3K ini tentunya sangat kita tunggu kepastiannya. Kemudian dengan kabar yang beredar tentang penghapusan tersebut tentunya membuat para tenaga honor merasa miris, dan tenaga honor juga berharap bahwa akan adanya upaya dari pemerintah untuk mengangkat tenaga honor itu menjadi CPNS atau P3K sebelum diberlakukannya penghapusan tentang pegawai non-ASN atau tenaga honor pada tahun 2023 mendatang. Dan rencana penghapusan tenaga honor yang akan dilaksanakan oleh pemerintah ini juga merupakan bentuk dari tindak lanjut terhadap peraturan pemerintah nomor 49 tahun 2018 yaitu tentang manajemen P3K. Nah teman-teman, terkait dengan manajemen pegawai, maka para pejabat atau pembina kepegawaian yang berada di instansi masing-masing atau PPK akan mendata sejumlah tenaga honor dari lingkungan masing-masing. Nah, apabila terdapat tenaga honor yang memenuhi syarat, tentunya para pejabat pembina kepegawaian tersebut akan memberikan kesempatan untuk tenaga honor tersebut mengikuti seleksi CPNS dan atau P3K. Dan terkait dengan info pengadaan CPNS serta P3K sudah pernah kita infokan pada video sebelumnya, di mana kita sampaikan bahwa Kemenpan RB dan Komisi 2 DPR RI telah melakukan rapat kerja pada bulan Juni lalu, dan ada baiknya juga kita sekarang menginfokan kembali tentang jumlah formasi yang tersedia nantinya pada P3K pada tahun 2022 ini.
Nah, mari kita ingatkan kembali tentang formasi CPNS dan P3K untuk tahun 2022, yaitu satu untuk sekolah kedinasan sebanyak 8.941 formasi untuk CPNS. Kemudian kita ketahui pada tahun 2021 kemarin untuk Papua dan Papua Barat disediakan formasi 41.376 untuk CPNS dan P3K. Nah, kemudian ketika melihat data tersebut, pemerintah akan menyediakan sebanyak 93.554 formasi untuk P3K pada tahun 2022 di pemerintah pusat. Sedangkan untuk pemerintah daerah akan diberikan formasi sebanyak 942.257 formasi. Nah, kemudian kita mengingatkan kembali tentang syarat-syarat pendaftaran P3K atau ASN yang termuat dalam Permen-Pan RB nomor 29 tahun 2021, yaitu yang pertama adalah warga negara Indonesia, bisa dibuktikan dengan KTP ya. Kemudian 2, pelamar itu berusia minimal 20 tahun dan maksimal atau paling tinggi itu berusia 1 tahun sebelum batas usia pensiun di masing-masing bidang pekerjaannya. Nah, kalau guru batas usia pensiun kan 60 tuh, maka minimal 1 tahun sebelum batas usia pensiun berarti paling tinggi usianya adalah 59 tahun. Kalau bukan guru atau mungkin tenaga di pemerintahan yang bukan nakes juga ya, itu pensiunnya 58 tahun, berarti usia maksimalnya adalah 57 tahun. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dipenjara. Kemudian selanjutnya adalah tidak pernah diberhentikan dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri, atau tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai P3K atau sebagai TNI atau prajurit ataupun sebagai karyawan swasta. Kemudian selanjutnya bukan anggota dari partai politik. Kemudian juga telah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan syarat jabatan yang dilamar. Dan selanjutnya adalah telah memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikat profesi sesuai dengan syarat yang dibutuhkan oleh jabatan tersebut. Syarat berikutnya adalah sehat jasmani dan rohani sesuai dengan syarat yang akan dilamar. Kemudian selanjutnya persyaratan lainnya itu sesuai dengan kebutuhan jabatan yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau PPK.
Nah, teman-teman, walaupun sampai akhir Agustus ini belum ada kepastian seleksi CPNS dan P3K, namun dapat dipastikan bahwa jadwal pendaftaran CPNS dan P3K itu akan tetap dilaksanakan karena rencana tersebut sudah masuk dalam anggaran belanja negara pada tahun ini. Oleh karena itu, teman-teman, mulai sekarang teman-teman tetap harus mempersiapkan diri sedini mungkin, terutama terkait tentang kelengkapan berkas atau dokumen persyaratan yang dibutuhkan, dan juga formasi apa saja yang memang dibuka atau dibutuhkan pada penerimaan ASN pada tahun ini. Oke, sekarang saya ingin mencoba mengingatkan kembali tentang dokumen syarat-syarat yang memang harus dipersiapkan. Di antaranya adalah KTP. Pastikan bahwa KTP Anda itu sudah sesuai dan valid tercatat di Dukcapil. Kemudian kedua adalah KK. Pastikan juga bahwa KK yang Anda pakai hari ini atau sekarang itu sudah valid di Dukcapil dan merupakan KK terbaru dari yang Anda punya. Kemudian ketiga adalah ijazah. Pastikan juga ijazahnya tersebut adalah sudah terdata atau terdaftar dalam Perpal Dikti. Jadi ijazahnya itu juga sudah diverifikasi dan sudah terdaftar di portal Dikti. Yang keempat adalah pas foto. Kemudian selanjutnya juga diperlukan juga foto yang swafoto. Swafoto itu maksudnya yang tidak pas foto, artinya swafoto yang seluruh badan. Oh ya, selain ijazah itu juga terdaftar dalam Porlab Dikti, Anda juga harus mempersiapkan rekap atau nilai transkrip nilai yang ada di ijazah dan juga IPK-nya. Kemudian juga saya ingin mengingatkan kembali bagaimana tahapan pendaftaran, yaitu pertama kita buka dulu laman websitenya sscsn.bkn.go.id. Kemudian langsung kalian klik registrasi. Selanjutnya adalah lengkapi data pribadi Anda, mulai dari NIK, KK, kemudian nama lengkap, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, email dan nomor HP, dan juga password pertanyaan dan jawaban untuk pengaman. Kemudian setelah itu unggah atau upload scan KTP dan swafoto, lalu masukkan kode captcha-nya dan langsung submit. Nah, kalau sudah submit berarti Anda sudah melakukan registrasi. Oke, setelah disubmit dan sudah melakukan registrasi, buka kembali laman SSCASN BKN Go.id, kemudian login. Nah, setelah login, kemudian lakukan pengecekan data pribadi Anda. Siapa tahu ada yang belum terisi. Nah, kalau belum terisi, silakan isi kembali dan lengkapi semuanya. Setelah semuanya dicek dan sudah lengkap, kemudian pilih jenis formasi yang Anda inginkan.
kemudian upload resume atau dokumen dan cek resumenya. Setelah itu cetak kartu formasi dan kartu pendaftaran akun. Dengan demikian, kalau sudah mencetak kartu formasi dan sudah cetak kartu pendaftaran akun, maka Anda sudah terdaftar menjadi salah satu peserta seleksi CASN atau PTKK pada BKN Go ID. Kemudian selanjutnya tunggu hasil verifikasi. Nah, bagi yang lulus dalam seleksi administrasi akan mendapatkan kartu peserta ujian untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Namun bagi yang tidak lulus maka diberi kesempatan untuk melakukan sanggahan dengan waktu 3 hari setelah waktu pengumuman administrasi tersebut. Berita dari jppn.com Jakarta dihebohkan dengan informasi bahwa seleksi P3K guru dibuka bulan September. Mengenai berita tersebut membuat heboh dan para honor ada yang percaya, ada juga yang tidak. Namun menurut Hetty sebagai Ketua Umum Forum Guru Honor Negeri Lulus Passing Grade mengatakan bahwa berita tersebut sudah sesuai dengan pernyataan yang dinyatakan oleh BKN dan Sekjen G3 Kemendikbudristek Nunuk Suryani bahwa juknis dari rekrutmen P3K guru itu akan diterbitkan di awal September. Nah teman-teman, ini sudah akhir Agustus, berarti awal September, tinggal menghitung hari. Nah kemudian masyarakat bertanya, lantas benarkah pada awal September nanti akan dibuka rekrutmen P3K guru? Nah Karo Humas BKN Satya Pratama mengungkapkan bahwa semua itu masih dalam estimasi, jadi belum dalam keputusan final. Lalu bagaimana? Nah, BKN lagi mengungkapkan bahwa masyarakat harus sabar sebab saat ini pemerintah sedang melakukan pendataan tenaga honor. Jadi rekrutmen PNS atau P3K itu mungkin akan dilakukan setelah pendataan itu selesai.
Nah, jadi selama masih ada pendataan tenaga honor yang dilakukan oleh pemerintah, maka rekrutmen P3K dan ASN atau CPNS itu belum ada kepastiannya. Kemudian berdasarkan surat edaran Menpan RB, pendataan tenaga honor tersebut paling lambat harus selesai pada tanggal 30 September. Dan jika pemerintah daerah belum menyelesaikan pendataan tersebut sampai tanggal 30 September, maka dianggap pemerintah daerah tersebut tidak memiliki tenaga honor. Kemudian kebijakan ini berlaku untuk semua. Maksudnya berlaku juga untuk guru honor kategori 2, kemudian guru honor non kategori 2, kemudian untuk PTT, GTT atau tenaga honor yang lulus passing grade. Namun untuk tenaga honor yang lulus passing grade tentunya punya harapan menunggu kepastian dari pemerintah. Kesempatan yang dimaksud itu adalah bahwa guru honor yang lulus passing grade itu punya mendapatkan prioritas utama dalam kesempatan pendaftaran P3K guru pada tahun 2022 ini. Nah, berbahagialah bagi kalian yang lulus PG atau lulus passing grade, karena kesempatan itu diutamakan untuk kalian yang lulus passing grade pada tahun 2021 kemarin. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Tonton terus video aku dan guru. Jangan lupa like dan subscribe-nya, dan tonton terus video channel aku dan guru. Terima kasih.